Part kedua kali ini dimulai. Sementara itu, Moskow memerintahkan sutradara Yang Min dan beberapa sandera lainnya bor ke tanah untuk membuat rute pelarian. Sempat terjadi pertengkaran antara Denver dan Yang Min karena perkataan Yang Min yang menyinggung, namun Berlin segera menghentikan perkelahian dan membawa Denver ke ruangan lain. Berlin kemudian berusaha menenangkan Denver dan memintanya untuk mengendalikan emosinya agar perampokan ini bisa berjalan lancar. Saat Moskow sedang pergi dengan Denver di ruangan lain, Yang Min mengundang sandera lain untuk menyusun rencana mengirim sinyal ke polisi. Yang Min tiba-tiba mengambil sekop dan memukul salah satu tangan sandera untuk mengalihkan perhatian Moskow dan Denver. Dia kemudian menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke kamarnya untuk mengambil jam tangan pintar yang disimpannya di kantornya. Namun, tindakan Yang Min diperhatikan oleh Tokyo, yang sedang berpatroli di sekitar ruangan saat itu. Setelah kejadian itu dilaporkan ke Berlin, Berlin memerintahkan timnya untuk mengumpulkan sandera dan membaginya menjadi dua kelompok, Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah semua orang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Anne Kim keluar baris dan mengatakan dia tidak termasuk dalam dua kelompok. Mendengar hal tersebut, Berlin yang menyadari bahwa Anne Kim adalah putri duta besar, segera memerintahkan Rio untuk mengurung Anne ke ruangan lain. Berlin kemudian memberitahu para sandera bahwa jika seorang Korea Utara melakukan kesalahan, kelompok Korea Selatan akan menerima hukuman dan sebaliknya. Karena itu, dia menekankan kepada semua sandera untuk menjaga saling mengawasi sehingga tidak ada sandera yang melakukan kesalahan. Mendengar pengumuman tersebut, Tokyo langsung mendekati Berlin dan memprotes keputusan yang diambilnya karena Profesor Kim melarang mereka untuk membagi sandera. Tokyo khawatir perpecahan tersebut akan memicu kerusuhan di antara para sandera dan perampokan akan gagal. Tapi Berlin meyakinkan mereka bahwa mereka harus menyebarkan ketakutan di antara para sandera agar para sandera tidak bertindak sembrono. Sore itu saat para sandera hendak makan bersama, Yang Min berbisik pada Miseon dan bercerita tentang jam tangan pintar yang dia miliki. Tersembunyi di laci kerjanya. Yang Min meminta Miseon mencari alasan dan mengambil jam tangan pintar untuk meminta bantuan polisi. Miseon menolak karena sangat berisiko, tapi Yang Min tetap melakukannya meyakinkannya dan berjanji akan menikahinya setelah mereka meninggalkan tempat itu. Melihat gerak-gerik Yang Min dan Miseon yang mencurigakan, Denver mendekati mereka dan menanyakan apa yang sedang mereka perdebatkan. Muda Min lalu memberitahu Denver bahwa Miseon sedang melakukan sesuatu dan membutuhkan tempat untuk beristirahat. Denver membawa Miseon ke kamar tempat Anne disekap dan memintanya untuk tidur di sana. Setelah kedatangan Miseon di kamar, dia meminta bantuan Anne untuk mengalihkan perhatian anggota perampok yang menjaga area sehingga dia bisa membawa jam tangan pintar ke kantor direktur. Anne setuju dan mencoba menggoda Rio, mengawasi mereka, pergi ke toilet bersama. Miseon kemudian menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke kantor direktur dan mencari jam tangan pintar di laci Yang Min. Pada saat yang sama, Anne pun mencoba mengulur waktu dengan meminta Rio untuk menciumnya secara mesra sebelum mereka kembali ke ruang kurungan. Setelah menemukan smartwatch tersebut, Miseon langsung mengirim sinyal ke polisi sehingga polisi bisa mengetahui posisinya. Sayangnya, Denver tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, sehingga Miseon harus menonaktifkan smartwatch dan menyembunyikannya dari Denver. Ketika Denver mulai mencurigainya, Miseon membantah bahwa dia mencari makanan karena dia kelaparan. Mendengar itu, Denver dengan ramah menawarkan beberapa makanan ringan dan roti padanya, dan kecurigaannya segera menghilang. Polisi melacak sinyal singkat yang dikirim oleh Miseon, dan Woo Jin yakin bahwa itu dikirim oleh salah satu sandera. Namun karena sinyalnya sangat pendek, Woo Jin segera menghubungi Profesor Kim untuk memastikan para sandera baik-baik saja. Dari interaksi tersebut, Woo Jin merasa lega karena para perampok masih belum tahu tentang sinyal yang dikirim oleh salah satu sandera. Setelah mengetahui tentang smartwatch, Dong Chol, kepala bagian peretasan, mengusulkan agar mereka mengirimkan tautan yang dapat menampilkan informasi lokasi dan merekam video melalui jam tangan pintar. Setelah Denver mendengar cerita Miseon, dia langsung menemui Yang Min dan melampiaskan amarahnya padanya karena dia tidak bertanggung jawab atas kehamilan Miseon. Miseon kemudian mencoba memisahkan mereka berdua dan menggunakan kesempatan itu untuk memasukkan jam tangan pintar ke yang celana Min.
Di sisi lain, Profesor Kim curiga karena polisi masih belum menghubunginya untuk negosiasi lebih lanjut, jadi dia menghubungi Rio untuk menanyakan situasi di bangunan. Setelah Rio melaporkan bahwa situasinya aman, Profesor Kim merasa ada yang tidak beres, jadi dia menghubungi Woo Jin dan mengundangnya makan malam. Sementara itu, Yang Min mencoba membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi agar dia bisa mengaktifkan jam tangan pintar. Tapi Denver curiga terhadap Yang Min, jadi dia memaksanya untuk membiarkan pintu kamar mandi tetap terbuka. Di saat yang sama, Woo Jin bertemu dengan San Ho, atau Profesor Kim, makan sandwich sambil berbicara. Profesor Kim mencoba mendapatkan informasi Woo Jin tentang kasus perampokan, tetapi upaya itu tetap gagal. Suatu saat, Woo Jin menerima telepon dari tim polisi, dan Profesor Kim segera berpura-pura meninggalkan tempat itu untuk menguping pembicaraannya. Woo Jin menerima kabar dari Dong Chol bahwa mereka telah berhasil mengirim tautan dan mengetuk suara dari smartwatch Yang Min. Namun ketika Woo Jin menyadari bahwa profesor menguping pembicaraannya, ia segera mengakhiri panggilan dan bertanya mengapa ia melakukan itu. Profesor Kim berpendapat bahwa dia hanya takut Woo Jin berselingkuh dengan pria lain dan hanya ingin memastikannya. Setelah Woo Jin meninggalkan rumah Profesor Kim segera menghubungi Berlin dan memberitahunya tentang jam tangan pintar milik salah satu sandera. Mendengar hal tersebut, Berlin segera memerintahkan semua anggota tim untuk mengumpulkan semua sandera dan memeriksa setiap sandera satu persatu. Situasi tersebut membuat Yang Min gugup, jadi dia meminta Mi Seon untuk membantu menutupi pandangan penjaga agar dia dapat mengaktifkan jam tangan pintarnya. Akibatnya, tim polisi berhasil mendengar percakapan dan memata-matai peristiwa di dalam gedung melalui smartwatch. Berlin meminta Yang Min untuk memeriksa para sandera satu persatu, jadi Yang Min segera menyerahkan jam tangan pintar itu kepada Mi Seon secara diam-diam. Menggunakan logam detektor, Yang Min mulai memindai setiap orang secara berurutan, dan ketika giliran Mi Yang untuk memindai Mi Seon, dia berusaha berhati-hati agar arloji tidak terdeteksi. Sayangnya, Berlin menyadari tindakan ini, maka dia langsung memindai Mi Seon untuk kedua kalinya. Awalnya, Mi Seon hampir saja lolos dari pengamatan Berlin, tapi tiba-tiba, jam tangan pintar itu terlepas dari pakaiannya, jadi Berlin langsung memerintahkan anggotanya untuk menghukum Mi Seon. Berlin segera menghancurkan jam tangan tersebut, sehingga sinyal pengawasan polisi terputus, namun mereka berhasil mendapatkan video tentang apa yang terjadi di dalam gedung. Profesor Kim, yang telah mendapatkan laporan tentang jam tangan tersebut, segera menghubungi Woo Jin dan memperingatkan bahwa dia tidak akan mentolerir kejadian kedua. Di sisi lain, Berlin, yang merasa kesal, langsung memerintahkan Denver untuk mengeksekusi Mi Seon, namun Denver menolak dan memberitahunya bahwa Mi Seon hamil. Sayangnya, Berlin mengabaikan permintaan Denver dan tetap memaksanya mengeksekusi Mi Seon sehingga Denver tidak punya pilihan selain mengikuti kata-kata Berlin. Denver kemudian membawa Mi Seon ke kamar dan mulai menginterogasi apakah Mi Seon hamil. Denver sangat marah pada Mi Seon berbohong padanya dan telah mempermainkan perasaannya sehingga dia menembaki dia. Saat suara tembakan terdengar di seluruh ruangan, Tokyo dan para sandera terkejut dan tidak menyangka bahwa Mi Seon benar-benar dibunuh. Setelah itu, Berlin mendekati Yang Min dan mengatakan bahwa dia tahu dalang dari semua peristiwa ini adalah Yang Min, tetapi Berlin tidak akan menghukumnya. Berlin percaya bahwa kematian Seon sudah cukup untuk menghukumnya dan menyebarkan ketakutan di antara para sandera. Setelah mengetahui hal itu, para sandera lainnya mulai menyalahkan Yang Min atas apa yang terjadi pada Mi Seon. Berlin kemudian datang ke ruangan tempat Denver mengeksekusi Mi Seon untuk memastikan dia sudah mati. Tokyo yang merasa bahwa tindakan Berlin adalah sebuah kesalahan, bermaksud untuk menghubungi Profesor Kim untuk memberitahunya tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Berlin. Tapi Berlin segera menghentikan Tokyo dan memintanya untuk tidak mengacaukan perampokan ini karena dialah yang melakukannya sehingga rencana mereka dapat berjalan dengan lancar. Ketika Profesor Kim menghubungi Berlin, dia memilih untuk menyembunyikan kebenaran tentang kematian Mi Seon dan mengatakan bahwa dia hanya memberikan sedikit peringatan kepada para sandera. Profesor Kim kemudian meminta Rio untuk melakukan penelusuran data pada jam tangan pintar yang mereka temukan sehingga mereka dapat mengetahui data apa yang telah diperoleh polisi. Frustrasi dengan tindakan Berlin, Tokyo memutuskan untuk pergi ke Denver dan memeriksa mayat Mi Seon.
Tapi ketika Tokyo tiba di kamar, dia akhirnya mengetahui rahasia Denver bahwa Miseon berpura-pura mati. Ternyata saat Denver hendak menembak Miseon, dia memutuskan untuk menembak kakinya dan berpura-pura telah mengeksekusinya di depan Berlin. Melihat luka Miseon yang parah, Tokyo kemudian berusaha membantu Miseon dan mengobati luka kakinya. Denver kemudian bertanya kepada Tokyo bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah ini agar Berlin tidak mengetahuinya. Tokyo kemudian mengundang Denver untuk menyusun rencana untuk melaporkan insiden ini kepada Profesor Kim dan menghapus Berlin dari posisi ketua. Namun sebelum menyingkirkan Berlin, mereka berdua harus menyingkirkan Helsinki dan Oslo terlebih dahulu karena Tokyo yakin kedua orang itu akan mendukung Berlin. Di sisi lain, polisi tim menganalisis video pendek yang mereka dapatkan dari smartwatch Yang Min. Dalam video tersebut, mereka mendapatkan gambar salah satu perampok, Rio, sehingga mereka segera melacak identitasnya. Setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Rio adalah mantan mahasiswa kedokteran berusia 22 tahun bernama Han Joseph. Setelah mengetahui bahwa Rio adalah peretas yang hebat, Woo Jin menyimpulkan bahwa tim perampok memilikinya menyiapkan rencana mereka dengan sangat hati-hati. Itu berarti anggota perampok telah datang ke gedung Bank ZEB untuk mensurvei lokasi, jadi Woo Jin segera memerintahkan Dong Chol untuk memeriksa rekaman CCTV sebelumnya. Perampokan itu terjadi. Sementara itu, Moskow sedang mencoba menggali rute pelarian yang akan digunakan tim perampok untuk melarikan diri. Ternyata jalan kabur yang digali para sandera tadi hanyalah tipuan belaka sehingga tim perampok dapat mengalihkan perhatian polisi selama pelarian. Pasca penembakan Miseon, para sandera mulai bermusuhan satu sama lain, membuat Moskow yang sebelumnya tahu tidak ada tentang penembakan Miseon, merasa curiga. Berlin meminta Denver untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Miseon ke Moskow, tetapi Denver memilih untuk mengubah topik pembicaraan agar ayahnya tidak mengira dia telah melakukan pembunuhan. Kemudian ketika Berlin melihat Tokyo yang tiba-tiba pergi, Denver memerintahkan Oslo untuk mengikuti Tokyo. Tapi Tokyo menyadari Oslo mengikutinya, jadi dia dan Denver menggunakan kesempatan itu mengalahkan Oslo. Di sisi lain, Miseon yang masih terluka parah diam-diam pergi ke sebuah kamar dan menulis pesan kepada Yang Min untuk memberitahunya bahwa dia masih hidup. Helsinki yang sedang berpatroli mendengar suara dari kamar dan langsung masuk ke kamar untuk memeriksa. Untung, Tokyo tiba tepat waktu dan menghentikan Helsinki agar Miseon terselamatkan. Setelah Rio meretas riwayat data di jam tangan pintar Yang Min, katanya hanya ada potongan video pendek, jadi mereka tidak perlu khawatir. Tapi Berlin masih belum bisa benar-benar lega karena memang begitu takut wajah salah satu anggota perampok muncul di video. Sayangnya, apa yang ditakutkan Berlin terjadi, tim polisi menelusuri informasi Rio dan identitas Nairobi dari rekaman CCTV pada hari sebelum perampokan. Selama kekhawatiran Berlin, Tokyo tiba-tiba menunjuk pistol di Berlin dan memaksanya untuk melaporkan insiden Miseon kepada Profesor Kim. Namun, Berlin bersikeras bahwa keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang benar sehingga mereka dapat memastikan bahwa sandera lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Tokyo kemudian meminta semua anggota untuk memberikan suara guna menentukan apakah tindakan Berlin benar. Tidak lama kemudian, Nairobi yang baru saja kembali dari ruang percetakan uang, bingung dengan apa yang telah terjadi. Tokyo menginformasikannya bahwa Berlin telah melanggar aturan oleh Profesor Kim, di mana dia membunuh salah satu sandera dan menciptakan perpecahan di antara para sandera. Kapan Profesor Kim tiba-tiba menghubungi mereka, Tokyo memaksa Berlin untuk mengakui perbuatannya pada Profesor Kim. Berlin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah membunuh seorang sandera karena sandera ia melakukan perbuatan yang dapat mengancam keberhasilan perampokannya. Mendengar pengakuan Berlin, Profesor Kim tampak kaget karena sejak awal sudah menekankan kepada semua anggota bahwa mereka tidak diizinkan untuk membunuh siapapun. Profesor Kim yang kecewa terpaksa memberitahu timnya bahwa polisi telah melacak identitas Rio dan Nairobi. Mendengar berita itu, semua anggota para perampok mulai panik, terutama Rio yang takut orang tuanya mengetahui bahwa dia adalah seorang perampok. Berlin juga menegaskan kembali kepada seluruh anggotanya bahwa kejadian ini bisa terjadi karena para sandera menganggap mereka lemah, jadi mereka harus tegas di depan para sandera.
Mendengar hal tersebut, Nairobi mulai setuju dengan tindakan Berlin dan memilih memihaknya, sedangkan Rio menjadi semakin panik dan mulai berdebat dengan Denver. Dari pertengkaran tersebut, Moskow akhirnya mengetahui bahwa Denver, putranya, telah membunuh seseorang dan kejadian tersebut membuat Moskow merasa sangat bersalah. Denver mencoba menjelaskan ke Moskow, tetapi Moskow yang sudah kecewa dengan Denver mengabaikan penjelasannya dan memarahinya. Tanpa diduga, Moskow diam-diam membuka pintu utama gedung ban dan berniat menyerahkan diri ke polisi. Wu Jin yang melihat kejadian itu memerintahkan pasukan khusus untuk mendekati area bangunan sehingga dia bisa memeriksa situasi. Denver, yang tidak ingin ayahnya ditangkap polisi, mengejar Moskow untuk membawanya kembali ke gedung. Moskow berencana untuk menyerahkan diri dan mengaku bahwa dia telah membunuh sehingga Denver tidak harus menanggung hukuman atas pembunuhan tersebut. Tapi Denver segera menghentikannya dan memberitahunya bahwa dia tidak membunuh siapapun dalam perampokan itu. Melihat kejadian di depan gedung, Berlin menjalankan rencana untuk menyelamatkan Moskow dan Denver. Berlin menyuruh Yang Min dan beberapa sandera untuk keluar dari gedung bersama dengan Tokyo agar tim polisi tidak melepaskan tembakan. Alhasil, saat para sandera muncul di depan gedung, Wu Jin dan tim polisi menjadi bingung karena tidak bisa mencari tahu siapa perampok sebenarnya. Tokyo mengenakan topeng di Moskow dan memberitahunya bahwa Mi Seon masih hidup. Tapi Rio yang mendengar itu menjadi sangat kesal karena Denver berbohong kepada Berlin, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Yang Min yang melihat kejadian itu mengambil pistol Rio dan mengarahkannya ke Tokyo. Tim polisi mengira orang yang melawan adalah anggota perampok, jadi mereka tidak sengaja menembaki Yang Min. Wu Jin dan tim polisi tidak bisa berbuat banyak ketika mereka mengetahui bahwa pria yang ditembak oleh polisi adalah Yang Min, direktur pencetakan uang bank. Tokyo kemudian memerintahkan member lain untuk membawa Yang Min ke dalam gedung dan meminta Rio untuk segera merawatnya, mengingat Rio adalah seorang mahasiswa kedokteran. Sementara itu, Wu Jin menghubungi Profesor Kim dan meminta agar Yang Min diserahkan ke polisi agar bisa dilarikan ke rumah sakit. Namun, karena sang profesor menolak, Wu Jin meminta izin untuk mengizinkan tim medis memasuki gedung dan melakukan operasi pada Yang Min. Setelah Mu Hyuk mengetahui bahwa mereka telah mendapat persetujuan dari Profesor Kim, Mu Hyuk berencana untuk memasuki gedung dan menyamar dirinya sebagai salah satu staf medis. Profesor Kim kemudian memberitahu Berlin tentang tim medis memasuki gedung dan melakukan operasi pada Yang Min. Meski Berlin awalnya keberatan karena terlalu berisiko, dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah profesor. Di sisi lain, Mu Hyuk sudah menyiapkan peralatan canggih untuk memata-matai semua aktivitas di dalam gedung saat dirinya akan menyamar nanti. Selama kekacauan, Denver membawa Moskow ke kamar tempat Mi Seon disimpan untuk membuktikan bahwa dia masih hidup. Melihat kondisi Mi Seon yang memprihatinkan, Moskow dan Denver ikut merasakan sangat menyesal, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak selama Berlin masih berkuasa. Tidak lama kemudian, Rio dan Tokyo datang ke kamar untuk memeriksa luka tembak di kaki Mi Seon. Tokyo kemudian meminta Rio untuk melakukan operasi pada Mi Seon saat tim medis memasuki gedung nanti, namun Rio menolak karena takut Berlin akan mengetahui kejadian tersebut. Mi Seon, yang bangun, langsung bertanya mengapa tim medis diizinkan memasuki gedung, dan Denver terpaksa memberitahunya bahwa Yang Min telah tertembak. Mendengar itu, Mi Seon lalu memberikan secari kertas yang dimilikinya sebelumnya ditulis untuk Denver untuk menyerahkan pesan kepada Yang Min. Pada saat yang sama, Wu Jin dan tim polisi berencana menggunakan durasi operasi Yang Min sebagai pengalih perhatian untuk mengirim pasukan khusus ke dalam gedung melalui poros ventilasi. Saat tim medis tiba, Wu Jin meminta mereka mengulur waktu sebanyak mungkin agar pasukan khusus dapat memasuki gedung dengan aman. Ternyata Wu Jin dan tim polisi berencana melancarkan penggerebekan setelah memastikan para sandera diamankan. Sebelum memasuki gedung bersama tim medis, Mu Hyuk dimasukkan di kacamata pengintainya sehingga mereka bisa mengawasi seluruh tim perampokan. Saat Mu Hyuk dan tim medis memasuki gedung, Tokyo memerintahkan para sandera untuk memakai topeng mereka dan selamat datang tim medis. Saat tim perampok mencari Wu Jin di pintu utama, mereka mencurigai kacamata Mu Hyuk, tetapi karena hanya terlihat seperti kacamata biasa, mereka meninggalkannya sendiri.
Di sisi lain, pasukan khusus mulai menyusup ke dalam gedung melalui lubang ventilasi, mengenakan kostum yang sama dengan para perampok agar tidak dicurigai. Sementara Yang Min operasi sedang dilakukan, Berlin terus mengawasi mereka dan mencurigai gerakan aneh Mu Hyuk. Berlin memerintahkan Mu Hyuk untuk menggantikan posisi dokter bedah dan melanjutkan operasi, sehingga semakin meningkat terpojok Mu Hyuk memutuskan untuk mengaku bahwa dia adalah seorang polisi. Mu Hyuk mengaku bahwa itu adalah bagian dari prosedur keamanan, sehingga ia ditugaskan untuk menemani tim medis dan melihat kondisinya. Dari para sandera. Mendengar hal tersebut, Profesor Kim yang sedang menonton dari kamera CCTV menjadi curiga dan meminta Rio untuk melanjutkan pengawasan. Pada saat yang sama, polisi pasukan khusus tiba di gedung dan mulai menyusup melalui ventilasi di kafetaria. Akhirnya sang profesor menyadari bahwa ada kamera pengintai di kacamata Mu Hyuk, sehingga dia curiga ada aparat kepolisian yang sedang melakukan penyusupan di tempat lain. Profesor Kim memberitahu tim lapangan tentang hal itu dan mulai melaksanakan rencana cadangan Profesor Kim. Kapan Mu Hyuk dan tim medis hendak keluar ke pintu utama, Mu Hyuk tampak terkejut melihat topeng yang dikenakan oleh semua sandera telah berubah. Mu Hyuk panik, dan Woo Jin, yang melihat kejadian itu, memerintahkan semua pasukan khusus untuk membatalkan infiltrasi. Di sisi lain, Tokyo dan Nairobi mulai menyisir setiap ruangan dengan Oslo untuk memastikan pasukan khusus yang dikirim oleh polisi telah meninggalkan gedung. Setelah ruangan dipastikan aman, Rio langsung melaporkan bahwa situasi sudah terkendali dan menginformasikan bahwa misi rahasia Profesor Kim telah selesai dilakukan. Profesor Kim telah memerintahkan Rio untuk menyadap ponsel Mu Hyuk saat sedang digeledah di pos pemeriksaan di pintu utama. Alhasil, saat Mu Hyuk kembali ke tenda polisi dengan ketakutan, dia tidak menyadari bahwa perampok telah menyadap ponselnya. Setelah tim medis pergi, Berlin memerintahkan anggotanya untuk membawa para sandera kembali ke ruang tahanan. Melihat Rio aneh gerakan, Berlin curiga terhadap Rio dan mengira dia menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Denver dan Moskow sedang membius Miseon agar Rio dapat melakukan operasi padanya saat ia tiba nanti. Tetapi ketika Tokyo hendak menjemput Rio, dia menemukan bahwa Berlin telah menahannya dan memaksa Rio untuk memberitahunya apa yang mereka sembunyikan. Di sisi lain, Miseon kembali bertanya tentang Denver kondisi Yang Min dan tanggapannya terhadap surat yang dia kirimkan sebelumnya. Denver yang telah jatuh cinta pada Miseon berbohong dengan mengatakan bahwa Yang Min telah menerima surat itu. Tidak lama kemudian, Berlin dan Helsinki memasuki ruangan dan berniat untuk membunuh Miseon. Tapi Denver pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi, jadi dia mencoba menghentikan Berlin untuk melindungi Miseon. Pada saat itu, Miseon tiba-tiba kejang karena luka tembak yang dialaminya semakin parah. Melihat kejadian tersebut, Tokyo langsung meminta Rio untuk menangani Miseon dan melakukan operasi padanya untuk menyelamatkan hidupnya. Meski awalnya Rio tampak ragu karena mengalami trauma darah yang parah, akhirnya ia memutuskan untuk melakukan operasi. Setelah operasi sukses Miseon, Tokyo mendekati Rio, yang muntah di kamar mandi dan mencoba menenangkannya. Percakapan mereka menunjukkan bahwa Rio takut darah sejak kecil, tetapi terpaksa mengambil jurusan kedokteran karena penyakitnya. Orang tua adalah dokter. Hal itu membuat Rio memberontak kepada orang tuanya dan meninggalkan rumahnya untuk menekuni bidang yang dicintainya. Di sisi lain, Miseon yang sudah sadar kembali menemukan Denver masih di tempat itu untuk menemaninya. Melihat perhatian yang diberikan oleh Denver, Miseon berterima kasih padanya dan mulai menyukai Denver. Setelah Profesor Kim mengetahui bahwa Miseon adalah masih hidup, dia lega dan langsung meminta Tokyo untuk memimpin operasi perampokan. Profesor Kim juga meminta mereka mengunci Berlin di sebuah ruangan karena tindakannya melanggar peraturan penting. Di sisi lain, media mulai melaporkan penembakan yang dilakukan oleh tim polisi dan menyebarkan berita bahwa Woo Jin sebagai pemimpin operasi telah gagal melindungi para sandera. Woo Jin, lelah hari yang panjang, pulang ke rumah untuk merawat ibu dan putrinya sendirian. Woo Jin adalah orang tua tunggal karena suaminya telah memutuskan untuk berpisah darinya, dan Profesor Kim juga mengetahuinya. Profesor Kim yang mengetahui kabar di media membuat Woo Jin sedih, juga berusaha menghiburnya dengan mengajaknya tidur bersama.
Di sisi lain, Mu Hyuk berusaha menghubungi salah satu anggota pasukan khusus yang masih berada di dalam gedung bank. Ternyata seorang anggota pasukan khusus bernama Park Chul-woo telah mati-matian menyusup ke gedung dan berhasil menyamar sebagai salah satu sandera. Malam itu, Perdana Menteri Korea Selatan datang menemui Mu Hyuk dan bertanya tentang perkembangan kasus perampokan karena berbagai pihak mendesak mereka untuk melakukan penyergapan. Tapi Mu Hyuk mencoba meyakinkan Perdana Menteri untuk memberi mereka lebih banyak waktu karena, saat ini, salah satu anggota pasukan khusus berhasil menyusup ke dalam gedung. Mendengar ini, Perdana Menteri menginformasikan bahwa para perampok kemungkinan besar menggunakan Woo Jin dalam perampokan ini. Hal ini karena, berdasarkan informasi dari unit pengintaian, malamnya, ketika semua penjaga sudah tidur, Park Chul-woo diam-diam meninggalkan ruangan untuk menghubungi markas polisi. Selama komunikasi, Mu Hyuk meminta Chul-woo untuk mencari tahu pemimpin perampok yang sering dijuluki Profesor Kim oleh anggota perampok lainnya. Keduanya tidak tahu bahwa Profesor Kim tidak ada di lapangan dan hanya itu dipantau dari tempat yang berbeda. Keesokan harinya, Nairobi mengumumkan kepada para sandera bahwa Berlin untuk sementara berhenti bekerja dan memberitahu mereka bahwa Mi Seon masih hidup. Para sandera sangat senang setelah mengetahui Mi Seon selamat dan langsung merayakan kedatangannya. Berbeda dengan Berlin, Nairobi tampak lebih santai dan bahkan memberikan kebebasan kepada sandera yang sakit untuk beristirahat. Setelah menghabiskan waktu bersama Profesor Kim, Woo Jin kembali ke markas polisi dengan lebih semangat dan meminta seluruh petugas untuk tetap fokus menangani masalah. Woo Jin dengan santai bernegosiasi dengan Profesor Kim mengajukan pertanyaan sederhana seperti menu sarapannya. Profesor Kim dengan santai mengatakan bahwa dia punya sandwich untuk sarapan tanpa mengetahui bahwa itu bisa menjadi petunjuk penting untuk Woo Jin nanti. Woo Jin kemudian menawarkan logistik dan persediaan makanan kepada tim perampok tanpa menanyakan syarat apapun. Tak lama setelah Mi Seon kembali, Yang Min yang sudah sembuh mencoba mendekatinya, namun Mi Seon mengabaikan perhatiannya karena dia telah jatuh cinta pada orang lain. Tidak lama kemudian, Denver mengundang Mi Seon ke ruangan lain untuk mengganti perban di kakinya. Mi Seon dan Denver tampaknya memiliki perasaan satu sama lain, tetapi mereka masih ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Di sisi lain, penyamaran Park Chul-woo hampir diketahui oleh Yang Min, tetapi Anne Kim, yang menyadari bahwa Park Chul-woo adalah seorang polisi, langsung mengalihkan perhatian Yang Min. Park Chul-woo, yang mengenali Anne Kim sebagai putri dari Duta Besar AS, lalu bertanya tentang perampok yang sering disebut Profesor. Anne Kim mengatakan dia belum pernah mendengar perampok yang disebut demikian, tapi dia tahu siapa sandera itu dan siapa yang bisa membantu mereka. Sementara itu, Woo Jin sedang memeriksa daftar makanan yang akan dikirim ke gedung. Ketika dia tidak melihat sandwich di daftar, Woo Jin akhirnya menyadari bahwa Profesor Kim tidak ada di gedung bank. Woo Jin akhirnya memberitahu Mu Hyuk dan yang lainnya petugas polisi lainnya tentang hal itu dan menduga bahwa Profesor Kim mungkin telah memberikan instruksi kepada para perampok dari tempat lain. Profesor Kim, yang mendengar percakapan itu, menjadi lebih khawatir dan panik saat Woo Jin memerintahkan Dong Chol untuk melacak mobil yang tertangkap kamera CCTV bank. Profesor Kim kemudian memberitahu Rio bahwa tim polisi saat ini sedang fokus untuk mengejarnya, jadi dia dalam situasi berbahaya. Pada saat yang sama, Park Chul-woo dan Anne Kim pergi menemui Mi Seon bertanya tentang pemimpin operasi perampokan. Yang Min yang melihat Park Chul-woo membawa Mi Seon ke suatu tempat tiba-tiba berpikir negatif dan berpikir bahwa Park Chul-woo ingin melecehkan Mi Seon. Yang Min segera berlari ke kamar tempat Mi Seon berada dan mencoba mendobrak pintu kamar sehingga Helsinki tidak sengaja mendengar suara itu. Untung, ketika Helsinki hampir menangkap Park Chul-woo, Oslo datang ke tempat itu dan memanggil Helsinki untuk berkumpul di satu ruangan. Setelah semua anggota berkumpul, Profesor Kim bertanya kepada Helsinki tentang mobil itu mereka gunakan sebelum perampokan. Helsinki mengatakan dia telah membayar Hye Jong-jae untuk menghancurkan mobil itu. Pendengaran ini, Profesor Kim memutuskan untuk pergi ke tempat pembuangan mobil dan memastikan bahwa tim polisi tidak menemukan mobil tersebut karena DNA mereka ada di sana. Pada saat yang sama, Dong Chol juga mengetahui posisi dari mobil dan melaporkan koordinat lokasi ke Woo Jin. Sementara itu, Chul-woo, Yang Min, Mi Seon,
dan Anda mulai menyusun rencana untuk mencari tahu siapa pemimpin para perampok itu.